लाल रंग में छुपा लाल रंग। Halo Sobat Nobar, selamat datang kembali di channel Cinema KW. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Biasanya petugas keamanan Vrindavan penuh atraksi di setiap misinya. Namun di film kali ini berbeda. Film ini berjudul Detektif Sherdil, menceritakan seorang detektif jenius yang sangat terkenal di India dalam menangani kasus pembunuhan misterius keluarga konglomerat yang penuh plot twist. Gimanakah aksi dan keseruannya? Simak sampai selesai. Cekidot. Di scene awal memperlihatkan detektif yang kece badai dan sangat terkenal dipanggil Detektif Sherdil. Dia sangat aktif dan lihai menyelesaikan semua kasus-kasusnya dari berbagai mancanegara. Seperti misi yang baru saja diselesaikan ini bersama timnya yang bernama Danny dan Oliver untuk menyergap komplotan penjahat. Saking hebatnya, jadwal Sherdil ini sangat padat sekali, sampai-sampai dia memutuskan untuk liburan terlebih dahulu. Meski begitu, ya, tentu saja panggilan tugas lagi. Kali ini yang meminta Sherdil untuk menangani kasus adalah Natasha. Setelah mengetahui kasusnya, maka Sherdil boleh memilih ikut ataupun tidak. Tak lain, kasusnya adalah pembunuhan seorang miliarder terkenal bernama Pankaj. Saat dalam suatu perjalanan, dia tiba-tiba diserang oleh orang yang tak dikenal. Istrinya Rajeswari mengambil alih perusahaan, anaknya yang bernama Anggat yang sangat sosialita, dan anaknya yang terakhir bernama Santi, seorang tuli yang bisu, pendiri LSM untuk orang tuli dan bisu. Natasha menemukan hal aneh. Saat kejadian pembunuhan, sopir Pankaj tidak ada di dalam mobil tersebut. Suatu hari kemudian, pembunuh Pankaj bernama Luka ditemukan di sebuah bar karena mabuk berat membocorkan identitasnya. Danny menganggap kasus itu telah selesai, akan tetapi Sherdil tidak. Mobil yang berhenti di tempat sepi dan tidak ada pengawasan apapun adalah pembunuhan terencana. हो सकता है लुका ने भट्टी को मारा हो, लेकिन मरवाने वाला कोई हो तो मोटिव सिर्फ एक ही होता है, money. Menurut Sherdil, ini tentang wasiatnya, dan memang aneh. Pemberian wasiat 10% untuk body Kang Kebon, 10% untuk anjing peliharaannya, dan sisanya 80% untuk Purvak. Ialah pacar Santi sekaligus akuntan Pankaj. Dia juga merupakan anggota LSM milik Santi. तो घर वालों को कुछ नहीं मिलता, जिसको मिलता है, this is a classic. Udah. Dengan harmonikanya yang khas. Penyelidikan pun dimulai. Danny, Sherdil, dan Natasha mengunjungi rumah Pankaj yang sangat mewah karena keluarganya Pankaj yang meminta suatu penyelidikan. Anehnya, mereka meminta penangkapan Purvak saja, seakan-akan sudah sepakat bahwa dia adalah penjahat yang sebenarnya. Dan karena sebuah warisan yang mewah, terutama Anggat yang sangat temperamental tentang hal itu, sesuai prosedur Sherdil meminta mereka tetap di rumah agar aman sebagai tahanan rumah. Rest. It's important, Mrs. Bhatti. Let's go, guys. Kepingan misteri kasus ini mulai terlihat. Sementara itu, dilakukan sesi wawancara dengan istri Pankaj. Natasha bertanya tentang berapa bagian warisan dan hubungannya dengan Pankaj sebelum meningsoi. Ternyata istrinya berbohong. Dia selingkuh dari Pankaj dengan alasan karena bosan tidak perhatikan Pankaj secara emosional dan fisik.
Tetapi kemudian dia berhenti karena memilih kehidupan yang pasti-pasti aja agar tidak sengsara. के लिए टाइम नहीं था. Certainly not for me. Why are you divorced? Because I chose this life. Setelah itu mereka mendatangi Anggat di halaman untuk wawancara dengannya. Serdil bertanya kepada Anggat, jika mendapatkan warisan 30%, apa yang akan dilakukannya? Anggat pun berjawab untuk memanfaatkan dalam bisnisnya. Hal itu tentu saja dibantah Serdil karena bisnis Anggat saat ini sedang merugi dan hubungan dengan ayahnya pun semakin rusak karena kehidupannya yang foya-foya dan tidak fokus pada bisnisnya. सबसे बड़ा कर्ज है एक ओवर अचीविंग बाप का। ऐसी थी बिजनेस में लॉसेस। Tak lupa istri Anggat, dia mengatakan hubungan Pankaj dengan Santi sangatlah baik. Santi sangat sayang kepada ayahnya dan Purvak itu sebagai kepercayaannya. Mereka bertemu di LSM milik Santi. Purvak melihatnya spesial dan hubungan mereka semakin dekat. Santi pun juga mengkonsumsi obat penenang tanpa resep dokter, entah kenapa. Suatu hari, Santi mengajak Purvak ke rumahnya. Dia orang yang rakus. Dianggap aneh oleh keluarga Santi dan angka keberuntungannya adalah 7. Saat hendak pulang, dia dipanggil Pankaj. Pankaj tak suka dengannya. Bukannya mendapat restu, dia justru bekerja untuk Pankaj. में तुम्हारे अब्बा हजूर हमें पोस्ट डेटेड चेक से खरीदने के मैं यहाँ दौलत के लिए नहीं तुम्हारे लिए तोहफा दिया जो सदियों से अमीर गरीब को देता आया है. Anggat melihat ayahnya yang memarahi Purvak. Istri Pankaj juga memandang bahwa Purvak itu bukan diuji tetapi dibuat agar bisa menyerah mendapatkan Santi. Meskipun begitu, Pankaj tidak memaksa apapun kepada Santi, hanya menasihati saja. Tapi Purvak malah membunuh ayahnya. Lalu sebelum pulang, Serdil kembali untuk mengambil benda yang sangat penting sebagai barang bukti. Saat OTW pulang, mereka didatangi pembantu rumah itu. Lanjutlah Serdil bertanya kepadanya, bagaimana pendapatnya tentang Purvak? Pembantu itu menjawab kalau Purvak orang yang cukup sopan. Tapi pada suatu hari, dia melihat Purvak dimarahi dan dihina di depan Santi. Lalu saat melihatnya di luar, merasa sangat kesal. Dan saat ditanya, Let's go guys, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं. sepulangnya dari kediaman Pankaj, Serdil menginterogasi Luka. Awalnya, Luka tidak mau berbicara dan merasa dirinya lebih hebat dari Serdil. Akan tetapi, semua rahasia Luka, baik pengguna kokain ataupun kehidupannya diketahui oleh Serdil. Karena dia terpojok, akhirnya dia mau buka mulut. Kemudian Natasha, Danny, dan Serdil mulai melakukan pencarian dari perkantoran, bank, sampai pabrik terbengkalai. Dan Serdil pun menemukan orang yang penting. Sebelum itu, mereka saling melaporkan temuannya. Danny berusaha melacak jalannya uang di perusahaan Pankaj. Natasha menemukan bahwa Purvak memiliki rekan yang mengurus rumah dan visanya, serta ada orang misterius bersama mereka. Namun, mereka juga sama-sama menghilang seperti Purvak. Sementara itu, ternyata yang ditemukan Serdil adalah supir Pankaj yang bernama Jaipal. Dia bilang kalau dibawa oleh Luka dan disekap di gudang terbengkalai itu. Akan tetapi, dengan IQ super premium Serdil dan petunjuk angka 7, pindah rumah setiap 21 hari, Serdil berhasil menemukan lokasi Purvak. Mereka pun langsung pergi ke sana.
Namun, sesampainya mereka hanya menemukan beberapa baju perempuan dan bukti perencanaan pelarian Purvak. Ternyata भी वही हैंडल कर रहा था। हेलो Suspect. mereka langsung menginterogasi Purvak. Serdil menuduhnya pergi ke sana untuk mencuri paspornya dan dialah yang memalsukan warisan. Ternyata Purvak hanya mengaku tentang hal itu. Serdil pun mengatakan semua bukti yang telah ia dapat kepada Purvak. Akan tetapi tiba-tiba गाइस ternyata Jaipal dibunuh dan tersangkanya adalah orang berhoodie. Lalu mereka lanjut ke rumah Pankaj. Di sana, keluarga Pankaj memaksa Serdil melepaskan status tahanan rumah karena berbagai kesibukan yang mereka alami. Tapi Serdil tidak mau melepaskan status itu sebelum tersangka pembunuh yang baru, yakni orang berhoodie, tertangkap. Tiba-tiba Anggat emosional dan keceplosan sesuatu seakan-akan dia tahu siapa orang berhoodie itu. Serdil pun hanya diberi waktu tambahan 3 hari untuk menyelesaikan kasusnya tersebut. Jaipal dies, which means there is a third killer out there. 3 days, detective. That's what you've got. Tiba-tiba Bodhi datang. Menurut kesaksiannya, ada 3 petunjuk yang diberikan ke Serdil. Pertama, Pankaj adalah orang yang membenci Bodhi karena merasa terganggu karena keberadaannya di rumah itu. Kedua, setahun yang lalu, semenjak Santi membawa Purvak, Pankaj merasa baik dan dekat dengan Bodhi. Ketiga, di hari kematian Pankaj, Bodhi mendengar suara tembakan, lalu melihat Purvak yang berlari keluar, dan Anggat yang entah kenapa latihan tembaknya terus meleset, padahal sebelumnya tidak. I didn't even get paid for it. I think I got it. Setelah itu, Natasha menyamar dan pergi ke suatu tempat kepengurusan imigrasi. Di sisi lain, Danny menemukan ada transaksi uang yang aneh dari perusahaan Pankaj ke sebuah rumah sakit, menandakan ada orang yang sedang dirawat. Kembali ke Natasha. Dia berhasil menemukan rekan Purvak bernama Jayesh. Dia mendapatkan informasi kalau orang berhoodie itu ternyata perempuan. Mendengar itu, Serdil berspekulasi orang yang bisa bebas pergi dari rumah Pankaj adalah pembantunya. Hal itu juga mereka menggeledah rumah pembantu itu. Hampir saja tidak menemukan petunjuk apapun. Akan tetapi ternyata perempuan berhoodie itu adalah adiknya Purvak. Setelah itu, mereka semua bersama dengan para tersangka pergi menuju rumah Pankaj untuk menyelesaikan kejadian kasus yang sebenarnya. Akhirnya, plot twist dalam cerita pembunuhan ini akan segera terungkap. लाल रंग क्या आप देख सकती हैं मिसेस भट्टी? डिसेप्शन मिसेस भट्टी, सच के लेयर्स के Pankaj mengalami sakit yang parah, tak lain adalah penyakit kanker. Oleh karena itu, ada transaksi uang yang rutin ke sebuah rumah sakit sebagai perawatan Pankaj. Hal ini merubah kepribadian Pankaj sepenuhnya. Dia mulai bercerita kepada Bodhi terkait kekhawatirannya dengan keluarga. Pankaj juga berniat untuk menyumbangkan warisannya dan memberikan itu kepada Santi karena Pankaj sangat menyayanginya. Akan tetapi, hal tak terduga dikatakan oleh Santi. मैं सिर्फ ये बता रही हूँ डैड ने अब तक ओरिजिनल विल चेंज नहीं। Malangnya, perkataan itu diketahui oleh pembantu mereka. Alhasil, pembantu itu memanfaatkan kesempatannya untuk mendapatkan uang yang banyak.
Lalu, akting Santi menggunakan obat yang sangat berlebihan membuatnya mudah diketahui oleh Serdil. Hal sama terulang kembali karena Angga juga yang emosional membuatnya keceplosan sehingga Serdil mudah mengetahui petunjuk sebenarnya. Serdil tidak percaya kalau rencana sebagus itu dilakukan oleh seorang amatir, yakni Purvak. of a dying man. कैसे execute किया? Allow me to explain the Kejadian yang sebenarnya adalah Rajaswari merencanakan pembunuhan yang terstruktur, tapi mereka butuh orang luar yang mudah ditipu sebagai tumbal proyek. Santi mendapatkannya, yakni Purvak. Santi memanfaatkan kepintaran Purvak sehingga Purvak bekerja pada ayahnya, tapi sebagai bentuk ujian. Tapi Purvak tidak tahu kalau Pankaj ini menyukainya karena sikapnya. Hal ini dimanfaatkan Rajaswari untuk menyeretnya dalam rencana mereka. Purvak diajak membunuh Pankaj dengan imbalan menikahi Santi. Awalnya Purvak mengikuti rencana itu dan menyewa pembunuh melalui akun perusahaan. Tapi karena Purvak orang yang baik, dia tidak tega melakukannya. Akhirnya setelah dia mengetahui kebenaran ujian dari Pankaj, Purvak mengungkap kebenarannya. You are the right man. everyone. Purvak mengetahui segalanya, tapi kenapa dia tidak mau mengungkapkannya? Saat Pankaj meninggal, dua orang hilang, yaitu rekan Purvak Jayasbhai dan adiknya Purvak bernama Kiran. Demi memberi hidup yang layak, Purvak membawa adiknya secara ilegal dari India. Jadi, sementara adiknya harus disembunyikan dan pindah tempat tinggal setiap 21 hari. Tapi, karena Jaipal beban tim, pembantu memanfaatkan itu untuk menipu Serdil dan membunuh Jaipal. Sedangkan Pankaj sebenarnya meninggal bukan dibunuh luka, akan tetapi terbunuh di rumah itu. Ketika Pankaj marah dan mengungkap warisan yang asli, keadaan semakin kacau. Santi memanfaatkan keadaan dan membunuh ayahnya. Sayang sekali, Purvak yang melihat itu kabur dan diketahui Bodhi sedangkan Anggat latihan tembak untuk mengalihkan Bodhi. Sebelum sempat kabur, Purvak ditangkap oleh keluarga Pankaj. Adiknya ditahan sebagai jaminan dan Purvak disuruh mengaku sebagai pembunuh dan disuruh kabur. Tapi saat Purvak tertangkap di rumah itu, dia ingin menyelamatkan adiknya. लाल रंग में छुपा लाल रंग Serdil mengetahui itu sejak hari pertama penyelesaian kasus, dan kasus ini pun terpecahkan. Semua keluarga Pankaj termasuk pembantunya ditangkap oleh polisi. Pelajaran dari film ini adalah keserakahan bisa merusak hubungan baikmu. Film ini mendapatkan nilai IMDb 5,4. Menurut Sinema, pantas mendapatkan nilai 6. Sampai di sini alur cerita kali ini. Like jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita yang lainnya. Bye bye.